Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indalawiyah. Saya akan memaparkan mengenai sopan santun. Sopan bisa diartikan sebagai hormat dalam melakukan semua hal yang baik. Sedangkan kata santun adalah tindakan yang halus, sopan, sabar, dan tenang. Jadi sopan santun itu perilaku, tindakan, atau ucapan yang baik dan hormat kepada orang lain. Orang lain itu siapa sih? Orang lain itu seperti orang tua dan orang yang lebih tua, seperti kakak, guru, bahkan pembantu yang ada di rumah. Kepada adik dan orang yang lebih muda pun kita harus berperilaku sopan. Banyak yang mengatakan bahwa remaja pada saat ini kurang mengerti mengenai sopan santun, sangat miris dan sangat ironis. Penghormatan kepada sesama dan orang tua pun semakin menipis. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman dan teknologi serta datangnya kebudayaan barat membuat nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia memudar. Masalah yang ditimbulkan karena kurangnya sopan santun adalah orang yang tidak memiliki sopan santun terlihat buruk di mata orang lain, bahkan bisa sampai dijauhi oleh teman-temannya. Orang tua pun dinilai tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Pada dasarnya, kita harus sopan dimanapun kita berada, kapan saja dan dalam kondisi apapun. Apalagi kita hidup dalam budaya timur yang syarat akan nilai-nilai kesopanan. Tetapi tanpa kita sadari, pada masa kini segala kemudahan zaman membuat nilai kesopanan di kalangan remaja semakin menipis. Berkaitan dengan ini adalah faktor eksternal dan faktor internal yang menyebabkan nilai kesopanan mulai memudar. Faktor eksternal dikarenakan perbedaan kebudayaan kita dengan kebudayaan barat, sehingga kita cenderung mencontoh kebudayaan lain yang menurut kita sopan, tapi kenyataannya enggak. Faktor internal ada pada diri kita sendiri, keluarga, media, massa, dan lingkungan sekitar kita. Pengetahuan mengenai sopan santun yang dapat di sekolah mungkin sudah cukup, tapi pengaruh dari lingkungan sekolah dan media massa juga berperan serta bagi remaja atau anak-anak sekolah pada masa kini, sehingga remaja hanya berperilaku sopan pada kondisi tertentu. Sikap sopan santun sudah mulai diterapkan pada anak sejak memasuki sekolah, khususnya pada anak masuk TK. Sikap santun sudah mulai diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, misalnya mengajarkan anak untuk mengucapkan salam, membiasakan anak mencium tangan guru, membiasakan anak berdoa dengan tertib. Namun sampai saat ini masih ditemukan anak yang kurang memiliki sopan santun. Padahal sikap sopan santun menjadi aspek yang sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Ada beberapa contoh etika yang harus dilakukan saat bersikap kepada orang tua. Yang pertama itu pamit dan salaman sebelum bepergian atau setelah bepergian. Jadi kita kalau mau pergi itu harus pamit dan meminta doa, dan kita harus cium tangan orang tua kita. Yang kedua, tidak membantah perintah orang tua. Pada zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang membantah orang tua, tapi dia tidak merasa kalau dirinya salah, atau dia tidak merasa kalau dirinya takut. Yang ketiga, tidak menyela pembicaraan orang tua. Yang keempat, jangan pernah memarahi orang tua. Jika ada yang dirasa tidak benar, harus disampaikan secara sopan. Kita boleh tidak berpendapat dengan orang tua, tapi sampaikanlah dengan baik. Yang kelima yaitu, bila berhadapan dan berbicara dengan orang tua, harus bersikap sopan.
Yang keenam, bagaimanapun perasaan kita, jangan pernah bersuara atau bernada keras, berteriak, apalagi membentak orang tua. Yang ketujuh yaitu jangan sekalipun menyentuh kepala orang tua bila sedang berhadapan atau berkomunikasi. Yang selanjutnya yaitu bila melihat orang tua sedang kesulitan tanpa diminta, kita harus segera membantu. Akibat yang ditimbulkan jika kita tidak memiliki atau tidak berperilaku sopan, yaitu kita tidak akan dihargai oleh orang lain dimanapun kita berada, tidak memiliki teman bergaul, dicela sesamanya, dan orang tua pun dinilai tidak dapat mengajari anak dalam beretika sopan santun. Jadi kita dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun kita harus tetap mempunyai etika sopan santun. Jangan di dalam kondisi tertentu saja. Ada beberapa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain apabila kita sopan dimanapun dan kapanpun dan sama siapa saja. Yang pertama itu kita dihargai, dihormati, disenangi oleh orang lain, terus dapat memupuk rasa persaudaraan, pertemanan, serta persahabatan, mendapat kepercayaan dari orang lain, dapat menghindari perselisihan, pertentangan, dan permusuhan dengan orang lain. Kemudian menjaga hubungan baik dan harmonis dengan orang yang berada di sekitar kita. Terus sedangkan kalau misalkan kita bersikap sopan santun, ada juga loh manfaat buat orang lain. Kayak orang lain akan merasa dihargai dan dihormati, memupuk rasa persahabatan dan persaudaraan, dapat membina dan menjaga hubungan baik, dapat meringankan bebannya apabila sering diberikan pertolongan dari orang lain. Solusi yang kita dapat lakukan dengan cara bersikap sopan santun kepada siapa saja, dengan sendirinya orang lain akan bersikap sama terhadap kita. Bila ada orang lain berperilaku tidak sopan, kita bisa menasehati orang tersebut. Tidak sulit berperilaku baik dan hormat, cukup dengan 4 kunci, yaitu maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Dengan membiasakan diri berperilaku sopan dan santun, kehadiran kita akan diterima dan disukai oleh semua orang. Setiap saat kita harus tetap menjaga sopan santun saat bertemu dan berkomunikasi, entah di rumah, di sekolah, di tempat umum, dimanapun kita berada. Kesimpulannya yaitu sikap sopan santun jika kita laksanakan membuat kita diterima di lingkungan manapun dengan baik, dan sikap sopan santun merupakan cerminan bagaimana kita memperoleh pendidikan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Sekian pemaparan dari saya, semoga mengedukasi kita semua, dan terus jaga attitude kita dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.